Alhamdulillah, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik, jamaah yang ada di Masjid Al-Khairiyah dan juga pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada, Umi Lulung akan menjawab pertanyaan dari Ibu Adel ya. Ibu Adel. Yang bertanya bagaimana nih, apakah cara yang saya lakukan ketika saudara jauh, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah hubungan, tiba-tiba pada saat Lebaran datang dan tiba-tiba pinjam duit kepada dia. Takutnya nggak bisa bayar, kata Ibu Adel. Akhirnya dikasih aja deh buat lu deh, THR aja, nggak usah pinjem, nih buat lo. Tapi Adel khawatir perasaannya menyinggung perasaan si saudaranya itu, karena orang mau pinjam duit malah dikasih, kesannya gue gimana gitu, kesannya gue ntar gak bakal bayar gitu. Karena memang Adel juga tidak takut, khawatir tidak bisa bayar nantinya, karena dia pekerja serabutan, nggak dipinjemin juga kasihan, anaknya satu pekerja serabutan. Nah itu bagaimana Umi? Serba salah, dilematis. Silakan Umi. Besti. Masya Allah tabarakallah. Jadi nih bestiku yang bertanya tadi tuh ya, masalah ada saudara jauh nggak pernah ke rumah, ya Allah kok dulu tumben-tumbenan gitu ya dia ke rumah main, kita kaget. Lama nggak ketemu, jauh banget. Sebenarnya sih kalau udah jauh lama nggak ketemu, minjem duit kayaknya kesian juga kalau nggak dikasih ya. Karena kan dia jauh, jarang ketemu, kagak dikasih. Tapi perasaan kita ngomong apa? Ntar dia kagak ganti lagi. Kan biasa gitu kalau saudara kalau minjem nggak pernah ganti. Karena kadang-kadang kalau kita tagih bilang apa? Ya lah kayak gitu aja dia minta diganti. Ya kan, kakak juga lebih banyak duit daripada adik, begitu katanya. Iya bener itu katanya. Iya kan? Iya bener. Ini kenyataan realita, terpampang nyata. Jadi yang pertama, kalau kita ngomongin utang piutang, sebenarnya sih kalau kita mau ngutangin juga berpahala. Karena apa? Yang penting satu, idza tadayantum bidainin faktubuha. Kalau kamu memberikan utang piutang, boleh-boleh aja. Yang penting dicatat, 2, 3. Dicatat. Karena apa? Jangan kan dicatat, enggak dicatat aja, kadang mereka pada ngeyel. Sekarang nih yang ngutang lebih galak daripada yang nagih. Maka keputusan besti kita tadi, udah aku nggak pinjemin deh, biarin aku kasih aja. Itu kira-kira ngerusak nggak sih silaturahmi hablum minanas kepada manusia? Kita ungkapkan menurut Ibnu Abbas. Siapa sih Ibnu Abbas? Sahabat Nabi, sepupu Nabi. Kata Ibnu Abbas, silaturahmi itu adalah 4. Yang pertama adalah ihsan, berbuat baik. Ibu ini sudah cukup berbuat baik. Aku gak bisa pinjemin, daripada nanti aku dosa, kesel, dongkol, minjemin tapi gak ikhlas. Udah deh aku kasih aja deh. Kenapa? Ihsan sudah cukup berbuat baik. Mudah-mudahan barokah. Yang kedua udah ihsan, ta'atuf. Apa ta'atuf? Membantu semampunya. Waduh, dia minjemnya 5 juta. Cuman buat baju doang. Anak kita aja beli baju yang kemarin. Dia buat baju. Kalau buat beras mungkin saya pinjemin gitu mungkin. Yang buat baju. Buat gaya gitu Umi ya. Iya, maksudnya kalau buat beras mungkin, buat minyak goreng iya. Tapi ini buat baju gitu kan ya. Tapi kalau dia anak yatim misalnya ya kan, ya mungkin kita dapat pahalanya double. Jadi intinya kita lihat lagi situasinya. Ta'atuf, membantu semampunya. Minjemnya 5 juta, 4 juta, aduh kita juga kagak punya. Udah deh kita kasih aja, jadi tiap hari 300 enggak apa-apa. Karena apa? Ta'atuf artinya membantu semampunya. Itu baru silaturahmi. Kecuali kalau kita nggak ngasih sama sekali, kan dia masih ngasih. Tapi ibu kalau sering dipinjemin duit berarti basic kita ini kaya raya dong ya. Kalau gitu gue minjem deh. Gitu ya. Ya dong, gitu. Yang ketiga, udah ihsan, udah ta'atuf, apa di sini? Riayah, perhatian. Maaf ya kan? Bukan apa-apa nih, kita kasih THR aja deh. Jadi udah ngasih perhatian namanya. Kalaupun dia jauh, dia jarang ketemu, kita telepon. Ya kan, halo kakak, adek, saudaraku, gimana nih? Kagak nongol-nongol, jadi ada perhatian. Baru deh yang keempat, ar-rifqi, bersikap lemah lembut. Walaupun kita gak ngasih, tetap kita lemah lembut sama saudara kita. Aduh maaf ya, bukan gak mau minjemin. Kalau segitu mah kagak ada. Apalagi kalau buat baju. Tapi kalau buat
ini hadiah aja dia, jangan bilang THR takutnya tersinggung. Orang zaman sekarang baper. Kalau kita bilang kasih THR, emang gue siapa? Begitu bilang hadiah, nih kita kasih nih ya. Pokoknya kalau ntar ada insya Allah deh. Kita gituin aja. Jadi yang penting 4 kita pakai. Apa tadi? Ihsan berbuat baik, taatu membantu semampunya. Jadi di sini Arya Ayah perhatian. Yang keempat adalah arifki, bersikap lemah lembut. Apa? Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha aza. Perkataan yang baik, yang sopan. Kan kita adalah besi-besi yang rajin ngaji. Kan besi-besinya PKK Bang Bedu. Apa itu PKK? Pengajian kaditu kadieu. Sana kemari. Sana kemari, ngaji. Dipakai deh tuh sama besi kita. Aku dosa nggak ya putus hubungan? Enggak dong, karena sudah taat tuh membantu semampunya. Insya Allah sudah perhatian, sudah bersikap perkataan yang baik. Lebih baik daripada ngasih tapi ngomel-ngomel. Mudah-mudahan barokah ya. Tak kalau emang ada rasa nggak tega, transfer aja. Kayak orang susah ya. Ya. Kan dia hatinya lembut. Jadi jelas ya apa yang dilakukan oleh Ibu Adel, jelas sudah ada perbuatan baik di dalamnya, sudah ada membantu yang sedang kesusahan. Dan yang ketiga tadi ada yang namanya perkataan yang baik. Karena kan kita maaf nih, aneh ngasih nih tapi yang lempar kira-kira. Itu nggak nyakitin hati tuh, membantu tapi dia nggak nyakitin hati orang lain. Itu. Ya, nih lo gue bantu nih, ambil nih, itu nggak boleh. Nauzubillah min zalik. Tapi semua dilakukan dengan cara yang baik ya, hasanah, apa? Betul. Cara yang baik betul ya. Iya, baik. Oke, tepuk tangan buat Ibu Adel. Semoga nanti setelah Ramadan ini, di Lebaran ini, Ibu Adel, saudara-saudaranya yang jauh jadi semakin dekat. Yang dekat jadi semakin jauh ya. Amin. Amin. Saya lagi khusyuk. Yang jauh jadi semakin dekat, yang dekat jadi semakin akrab, dan kekuatan keluarganya, Islamiahnya terjaga dan terjalin terus. Oke, amin. Dan juga sama semua jamaah yang hadir hari ini. Oke, Umi, boleh kita doa dulu Umi sebelum kita tutup tausiah hari ini, Umi ya. Dan jamaah yang hadir hari ini, apa yang tadi Umi sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan doa kita apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohon kepada Allah kabulkan. Amin amin rabbal alamin. Silakan Umi. Al-haziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, serta amal soleh yang engkau terima. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaikil arzaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jauhkan kami dari sifat munafik, jauhkan kami ya Allah dari sifat ya Allah akhlak yang buruk, jauhkan kami dari sempitnya rezeki. Ya Allah, jika kami memiliki sifat munafik, pasti kami akan dijauhkan dari rezeki. Jika kami jauh dari rezeki, pasti kita akan memiliki akhlak yang sangat buruk. Jauhkan kami dari hal demikian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Umi untuk doa dan tausiahnya. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow terus akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Ya, dan sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi, tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulub
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha alihi wa sahbihi wa salim.